Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalam kalamullahi 'azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu dan kesempatan dan nikmat kepada kita. Ya, insyaallah taala kita akan meneruskan kembali dari mempelajari sesuatu hal yang sangat penting sekali untuk kita, yaitu tentang masalah akidah. Pembahasan masalah akidah adalah pembahasan yang sangat penting, sangat urgen. Kenapa tidak? Karena ini berkaitan dengan baik tidaknya keislaman seseorang, sahih tidaknya keimanan seseorang. Jangan sampai kita menganggap bahwa selama ini keislaman kita anggap sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita salah persepsi, kita menganggap Islam kita sudah benar, sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi ternyata tidak demikian. Kita sangat tidak berharap hal itu untuk terjadi. Oleh karenanya kita selalu berusaha untuk menuntut ilmu, belajar agar amalan kita jadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas satu tentang dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah At-Taifah Al-Mansurah, dan akan kita lanjutkan dari dasar yang kedua, dari dasar pijakan akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat dan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar akidah yang kedua adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwa al-iman, bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ini adalah dasar dari akidah as-sahihah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka meyakini bahwa iman itu mencakup tiga. Yang pertama adalah qaul. Iman itu mencakup ucapan, harus dilafadzkan dalam lisan kita.
Yang kedua adalah wa amal, ya, perbuatan yang kita realisasikan dalam amaliyah kita, dalam ibadah kita. Dan termasuk iman juga adalah i'tiqad, keyakinan, ya. Jadi iman adalah mencakup qaulun, ucapan, wa amalun, dan perbuatan, wa i'tiqadun, dan keyakinan. Yazidu bit ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Keimanan itu bisa bertambah dengan seseorang melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang melakukan, ya, ibadah-ibadah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu bertambah imannya, semakin kuat, ya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya semakin kuat dan semakin tinggi. Tetapi wa yanqus bil ma'siyah, iman ini pun bisa mengendur, ya, bisa turun, ya, bisa berkurang dengan seseorang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah yang benar dalam masalah keimanan. Tentunya ini berbeda dengan akidah-akidah yang lain, dari akidah-akidah yang menyimpang dari akidah yang benar, akidah Ahlussunnah. Ya. Di antaranya adalah imannya orang munafik. Ya. Imannya orang munafikun, orang-orang munafik, mereka mengatakan, ya, atau imannya orang munafik itu hanya sekedar qaul, ucapan, ya, dan bisa jadi diiringi dengan amal, tapi tanpa ada i'tiqad, tanpa ada keyakinan. Ya, kalau sekedar hanya mengucapkan dan mengamalkan, tetapi tidak diiringi dengan i'tiqad, tidak diiringi dengan keyakinan, ya, hatinya menolak dari ucapannya dan perbuatannya, itulah imannya orang-orang munafik. Ya, karena orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang zahirnya, ya, saat menjadi zahirnya mereka beriman, ya, zahirnya ucapan jadi lisannya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Mereka kadang-kadang juga salat, mengerjakan, ya, amalan-amalan ibadah, tapi hatinya penuh dengan kenifakan, ya, hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan keraguan. Tidak ada iman di dalam i'tiqadnya, di dalam keyakinannya, ya. Kemudian kalau hanya sekedar ma'rifat, ya, pengetahuan, pengakuan, ya, tapi tidak ada ucapan dan juga tidak ada amalan, ini pun keliru. Dan itulah imannya orang-orang kafir, ya. Imannya orang-orang yang menentang. Orang-orang kafir, ya, sebenarnya hatinya mereka, hati orang-orang kafir itu faham, hatinya orang-orang kafir itu mengakui tentang kebenaran Islam, tetapi lisannya, ya, tidak mau mengakuinya, dan juga tentunya perbuatannya juga tidak mau mengamalkan amalan Islam. Jadi sekedar ma'rifat, sekedar pengetahuan, itu pun tidak cukup untuk disebut sebagai seorang yang memiliki akidah yang benar. Ya, orang-orang kafir, ya, hatinya mengakui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajahadu biha, ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa, ya. Wajahadu biha, dan mereka mengingkarinya.
Orang-orang kafir mereka mengingkari tentang kebenaran Islam, ya, kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wastaiqanatha anfusum, padahal hati mereka itu meyakininya. Hati mereka mengakuinya. Ya, tetapi mereka tetap tidak mengikuti ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulma wa uluwa, karena kezalimannya, ya, karena kesombongannya. Ya. Mereka tidak menjadi mereka tidak mau menerima dakwah dan tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahum la yukadzibunak. Ya. Kata Allah, sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu wahai Muhammad. Ya. Mereka mengakui kebenaran ajaran atau risalah yang diturunkan kepadamu. Walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Hanya saja orang-orang zalim mereka ingkar, ya, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya sekedar ya ma'rifat, pengakuan hati, ya, tetapi harus ya diikrarkan juga dengan lisan kita, dan juga yang terpenting harus diamalkan dalam anggota badan kita. Kemudian iman itu juga harus dibuktikan dalam amalan. Tidak cukup hanya sekedar qaul, ya, atau tidak cukup hanya sekedar keyakinan saja. Karena ya, yang mengatakan iman itu cukup hanya i'tiqad, keyakinan saja, atau keyakinan dan qaul saja tanpa ada amal, ya, amal tidak termasuk dalam kategori keimanan, itulah imannya orang-orang Murji'ah. Ya, itulah imannya orang-orang Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa amal itu tidak termasuk dalam cakupan iman. Ya, dan keyakinan tersebut telah dibantah, ya, telah terbantahkan dalam banyak ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadadhum imana, akan menambah keimanan kepada diri mereka. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabbnya. Dalam ayat ini sangat jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatnya orang-orang mukmin. Ya, di antaranya adalah sifatnya orang mukmin itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka keimanannya bertambah. Ini menunjukkan bahwa iman itu mencakup amal. Ya, amal termasuk dalam cakupan iman. Ya, karena ya tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu adalah amal. Ya, tilawatul Quran adalah termasuk amal perbuatan, ya, yang itu akan bisa menambahkan keimanan bagi seorang muslim.
Kemudian ayat yang kedua sebagai bantahan terhadap imannya orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa amal itu tidak termasuk dalam cakupan iman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ya, wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan keimanan mereka. Ya, para ulama mentafsirkan bahwa makna tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan iman mereka adalah salatakum ila Baitul Maqdis. Ya, yaitu salatnya kalian yang menghadap ke arah Baitul Maqdis, ya, sebelum ada perintah yang memerintahkan kaum muslimin untuk ya salat menghadap ke arah Ka'bah. Ya, ke arah Ka'bah. Ya. Jadi sebelum itu kaum muslimin ketika itu salatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat menghadap ke arah, ya, Baitullah, ke arah Ka'bah, maka sebagian kaum muslimin, ya, mereka ya merasa berat hatinya, bertanya-tanya apakah salat kita sebelum ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ya keimanan mereka. Artinya salat mereka ya sebelum menghadap ke arah ya Baitullah, ya, sebelum menghadap ke arah Ka'bah, ya, yaitu salat mereka menghadap Baitul Maqdis. Dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan lafaz imanakum, dengan lafaz iman. Ya, padahal maksudnya adalah salat, ya, menunjukkan bahwa salat, ya, atau amal itu masuk dalam cakupan dalam kategori iman. Ya. Jadi inilah dasar pijakan akidah yang sahihah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, ya, bahwa mereka meyakini iman itu adalah mencakup baik ucapan maupun perbuatan dan juga berupa i'tiqad ataupun keyakinan, ya, ucapan, perbuatan dan keyakinan ataupun i'tiqad. Dan juga bahwa iman itu bisa bertambah dengan seseorang memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan iman pun bisa berkurang, ya. Kadar keimanan kita bisa berkurang ketika seseorang, ya, melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dimanapun berada, kita berpindah kepada dasar akidah yang selanjutnya. Ya, dasar akidah yang ketiga dari akidah as-sahihah, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, adalah adamu takfiri ahadin minal muslimin illa birtikabi naqidin min nawaqidil Islam. Akidah Ahlussunnah yang ketiga dari dasar, ya, akidah yang ketiga adalah bahwa tidak boleh, ya, mengkafirkan, tidak boleh dikafirkan seorang pun dari kaum muslimin kecuali karena apabila, ya, dia melakukan perbuatan dari pembatal-pembatal keislaman. Jadi tidak boleh, ya, kita mengkafirkan seseorang, menganggap, ya, seorang muslim itu telah kafir kecuali apabila dia telah menerjang salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman.
Ini adalah dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak serampangan dalam takfir, ya, tidak serampangan dalam mengkafirkan. Jadi tidak benar tuduhan sebagian orang yang mengatakan ya Ahlussunnah itu ya gampang mengkafir-kafirkan, ya, gampang membid'ah-bid'ahkan. Tidak. Bahkan dasar akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ya tidak boleh serampangan dalam menghukumkan hukum takfir. Ya, tidak dibenarkan ya bermudah-mudahan atau tidak dibenarkan untuk ya mengkafirkan seseorang hanya gara-gara dia melakukan salah satu dari perbuatan dosa-dosa besar. Tetapi seseorang itu akan dikafirkan ya apabila dia melakukan pembatal dari pembatal keislaman. Adapun apabila seseorang itu melakukan perbuatan kabirah, melakukan perbuatan dosa dari dosa-dosa besar, al-kabair, ya, maka dia tidak serta-merta ya keluar dari Islam dan lalu dikafirkan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan dosa besar? Ya. Al-kabirah, perbuatan dosa besar sebagaimana yang disebutkan, dijelaskan oleh para ulama adalah setiap perbuatan dosa ya yang pelakunya itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka, dengan azab, dengan siksa, dengan laknat, ya, atau dengan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan-perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang hukumannya, ancaman bagi orang-orang yang melakukannya. Entah dengan ancaman berupa laknat, ya, berupa murka dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ya perbuatan-perbuatan dosa yang disebutkan ada siksanya di dunia, ya, seperti qisas, ya, seperti hukuman berupa potong tangan, hukuman cambukan, dan yang semisalnya. Jadi dosa-dosa yang disebutkan ada hukumannya, ada hadnya, ya, ketika di dunia atau di akhirat diancam pelakunya dengan neraka, ya, diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah al-kabirah, perbuatan dosa besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar yang kalian dilarang dari mengerjakannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nukaffir ankum sayyi'atikum, akan niscaya kami akan menghapuskan ya perbuatan dosa-dosa kalian yang lainnya, ya. Kemudian wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga ya yang mulia, ya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya yang mau menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa besar, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dari perbuatan dosa-dosa kecil yang lain, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Adapun di antara contoh, ya, contoh perbuatan dosa-dosa besar, ya, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu
as-sab'al mubiqat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita agar kita menjauhi 7 dosa besar yang membinasakan. Kata Rasulullah, ijtanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'al mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Ya. Berarti yang akan beliau sebutkan adalah al-kaba'ir, perbuatan-perbuatan dosa besar. Qalu ya Rasulullah ma'hud, para sahabat bertanya, apa saja di antaranya ya Rasulullah? Kata Nabi, qal, yang pertama adalah asyirku billah. Ya, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, was-sihr, melakukan sihir. Ya, melakukan sihir. Yang ketiga adalah wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali dengan hak Islam. Yang membunuh adalah di antara perbuatan dosa besar. Kemudian yang keempat adalah wa aklur riba, memakan riba. Kemudian wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dan yang keenam adalah watawalli yaumaz zahfi, ya, berlari atau meninggalkan medan peperangan. Ya, jadi meninggalkan medan peperangan diantara itu adalah juga diantara perbuatan-perbuatan dosa yang besar. Kemudian yang ketujuh kata Rasulullah adalah wa qadful mu'minatil muhsinatil ghafilat. Ya, jadi melakukan tuduhan atau menuduh kepada para mukminah yang telah menikah, dituduh telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan seperti berzina dan yang lainnya. Yang menuduh ya wanita-wanita muslimah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Itu adalah diantara 7 dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita para ulama kita, dan ini adalah merupakan dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah seorang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar selain kesyirikan. Ya, selain kesyirikan itu tidak kita hukumi kafir, ya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan akan kekafirannya. Ya, akan kekafirannya. Tapi seorang yang melakukan perbuatan dosa besar, ya, kita hukumkan dengan hukum kefasikan. Ya, kita hukumi dia adalah orang yang fasik, orang yang berkurang keimanannya atau lemah keimanannya. Ya, dan apabila orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa besar tersebut, maka dia adalah tahta masyiatillah, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni dosa-dosanya, maka ya Allah ampunkan, dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksanya. Akan tapi dia tidak kekal di dalam neraka. La yukhallad finnar. Ya, tidak dikekalkan di dalam neraka. Karena ya, perbuatan dosa yang pelakunya kekal di dalam neraka adalah apabila seseorang melakukan perbuatan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan perbuatan dosa kesyirikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni perbuatan dosa-dosa yang di bawah level dari dosa kesyirikan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Liman yasha. Ya, oleh karenanya Ahlussunnah mengatakan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu tahta masyiatillah.
ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dan inilah akidah Ahlussunnati wal Jamaah, akidah yang pertengahan. Berbeda dengan akidahnya orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Dalam akidah orang-orang Khawarij, ya, mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar, ya, selain kesyirikan, itu juga dihukumi kafir, kekal di dalam neraka. Ya. Dan juga yang kedua adalah akidah Ahlussunnah berbeda dengan akidahnya orang-orang Murji'ah. Berbeda lagi dengan orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan bahwa seorang yang melakukan perbuatan dosa besar pun dia tetap dikatakan mu'minun kamilul iman. Ya. Seorang yang beriman dan sempurna keimanannya. Ya. Dua-duanya adalah akidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Akidah yang benar dalam hal ini adalah ya, seorang tidak dikafirkan, ya, tidak dikafirkan apabila melakukan perbuatan dosa-dosa besar, ya, selain perbuatan dosa kesyirikan. Ya, selain perbuatan dosa kesyirikan, dan dia tidak dikekalkan, ya, dalam neraka, tetapi dia di bawah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, tahta masyiatillah. Dan pun kita tidak mengatakan orang yang berbuat maksiat berarti, ya, imannya tetap sempurna, tidak. Karena di antara akidah Ahlussunnah adalah bahwasanya iman seseorang itu bisa bertambah, ya, karena sebab melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bisa berkurang. Kapan? Ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dia terjang, yang dilakukan tersebut adalah perbuatan dosa besar, ya, perbuatan dosa besar, maka itu sangat-sangat mengkhawatirkan, ya, yang akan mengurangkan, ya, kadar keimanannya. Bahkan apabila itu terus-menerus dilakukan, bisa jadi akan bisa menghilangkan, ya, keimanan dalam dirinya. Ya. Jadi ini adalah akidah atau dasar akidah Ahlussunnah yang ketiga yang kita sebutkan, bahwa, ya, orang Islam tidak mudah atau tidak gampang, ya, kita kafirkan. Tidak mudah atau tidak boleh untuk dikafirkan hanya gara-gara dia melakukan satu perbuatan dosa, ya, meskipun yang dia lakukan adalah perbuatan dosa besar, ya, seperti membunuh, mencuri, dan yang lain dari perbuatan-perbuatan dosa besar, ya. Dan dia masih mengakui bahwa perbuatan dosa yang dia lakukan itu adalah kesalahan, itu adalah sebuah dosa yang dia lakukan, bukan karena menghalalkan perbuatan dosa tersebut, ya, dia melakukan tersebut karena kedzaliman, karena hawa nafsunya, ya. Orang yang semacam itu tidak boleh dikafirkan, ya, karena tidaklah seorang dikatakan kafir kecuali telah melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, ya, dari pembatal-pembatal keislaman yang akan bisa menghilangkan, ya, keimanan dan keislaman seseorang. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, ya, adalah diantara dasar akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Yang keempat adalah wujubu ta'ati walati umuril muslimin. Akidah Ahlussunnati wal Jamaah meyakini tentang wajibnya kita untuk taat kepada waliul amr, kepada para pemimpin kaum muslimin. Kita wajib untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, pemimpin kaum muslimin, ma lam ya'muru bi ma'siyah, selama mereka
tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah, inilah dasar pijakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah memerintahkan kita untuk keluar dari pemimpin kaum muslimin. Ya. Ahlus Sunnah tidak pernah memerintahkan dan mengajarkan untuk kita memberontak, ya, kepada para pemimpin kita. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mengajarkan kepada kita untuk selalu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada para pemimpin kita, para pemimpin kaum muslimin, ya, selama perintah yang mereka perintahkan adalah tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun apabila mereka memerintahkan kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, ya, terhadap makhluk, ya, jika harus bermaksiat kepada sang khaliq. Adapun perintah-perintah, ya, dalam perkara-perkara duniawi, dalam perkara-perkara yang mengandung maslahat yang besar, maslahat umum, ya, maka kita wajib untuk mendengar dan kita wajib untuk mentaati perintah para waliul amr tersebut. Ya. Hal ini adalah sejalan dengan perintah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Al-Quran memerintahkan kita untuk, ya, taat kepada waliul amr. Ya. Dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan serta as-sam'u wa ta'ah, ya, mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, bahkan meskipun yang memerintahkan kepada kalian, pemimpin kalian itu adalah seorang budak, meskipun dia adalah seorang budak, ya, apabila dia menjadi seorang pemimpin atau waliul amr, maka perintahnya wajib untuk ditaati, ya. Jadi selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dan juga Rasulullah SAW juga bersabda dalam sabdanya yang lain, mayyuti'il amir faqad ata'ani. Kata Rasulullah, barang siapa yang mentaati Amirul Mukminin, mentaati pemimpin kaum mukminin, ya, sama saja dia telah mentaatiku, kata Rasulullah. Wa man 'asal amir faqad 'asani, ya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada amir, kepada pemimpin kaum muslimin, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepadaku. Ya, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, adalah as-sam'u wa ta'ah, tetap mendengar dan taat, ya, kepada pemimpin kaum muslimin, ya, selama perintah tersebut adalah bukan perintah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah memerintahkan untuk kita membangkang, ya, untuk kita membelot, untuk kita memberontak, untuk kita, ya, menyimpang dari perintah, ya, dan jalur yang diperintahkan oleh para wulatul umur, para pemimpin kaum muslimin. Nah, inilah, ya, kaum muslimin dimanapun berada, ya, tentang dasar-dasar pijakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala kita akan membahas tentang dasar-dasar pijakan dari akidah yang sahihah,
akidah yang lain dari akidah-akidah Ahlussunnati wal Jamaah, At-Taifah Al-Mansur, Al-Firqatun Najiyah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup, wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.